Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita lanjutkan kembali informasi. Sejumlah aktivis konsumen digugat Asosiasi Manufaktur Fiber Semen Indonesia atau FICMA sebesar 7,9 triliun rupiah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi gugatan dilayangkan karena industri mengalami kerugian dugaannya usai aktivis berkampanye tentang dampak asbes terhadap kesehatan. Nah, dalam sidang hari Senin kemarin, tergugat ini menghadirkan dua ahli, pakar toksikologi okupasi Ana Suraya, kemudian ada pakar hukum lingkungan Joshua Harimulya. Keduanya menjelaskan bahaya paparan asbes terhadap kesehatan dan aspek hukum yang melindungi partisipasi publik. Joshua menyoroti kasus ini diduga sebagai strategic lawsuit against public participation atau SLAPP, di mana gugatan hukum dilayangkan untuk membatasi suara advokasi publik yang mendorong perlindungan kesehatan dan lingkungan. Sementara Ana Suraya menegaskan asbes merupakan zat karsinogenik yang terbukti bisa menyebabkan kanker pada manusia sehingga konsumen wajib diberi informasi melalui label peringatan. Sebelumnya pemirsa, Asosiasi Manufaktur Fiber Semen Indonesia menggugat LPKSM Yasanata Budi sebesar 7,9 triliun rupiah. Nah, gugatan industri asbes dipicu kepada LPKSM Yasanata Budi karena LPKSM Yasanata Budi pernah menekankan uji materi ke MA terkait asbes dengan putusan Mahkamah Agung adalah produk asbes lembaran lurus dan bergelombang layak diberi label peringatan karena mengandung bahan beracun berbahaya atau B3. Kita melihat sifat awalnya kan dia dari materi tambang, dari batu gitu ya. Dan itu ternyata kalau terhirup ke dalam paru kita, maka dia dapat membentuk semacam jaringan parut. Dan paru kita itu bisa mengeras. Bisa mengeras sehingga kita akan mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam bernafas. Nah, kalau dia masuk setiap hari, kemudian kita terhirup setiap hari dan terjadi juga tadi fibrosis, penebalan, pengerasan paru, itu bagian dari akibat gangguan kesehatan yang jinak. Tapi ternyata asbes juga memiliki satu bagian yang cukup menyeramkan. Dia ternyata menyebabkan kanker, jadi dia bersifat karsinogenik. Dan itu sudah menjadi bagian yang ini statement bahwa asbes itu karsinogenik, bahwa dia menyebabkan kanker, dikeluarkan oleh Badan WHO, dan dikeluarkan juga oleh Research Agency untuk Cancer. Jadi dia termasuk dalam kategori kanker golongan 1. Artinya dia terbukti menyebabkan kanker untuk manusia. Ya. Nah, ini makanya kita ingin agar konsumen, ya, kemudian tentu pekerja yang bekerja dengan asbes mengetahui saya itu bekerja dengan apa sebetulnya. Konsumen juga ketika membeli, paling tidak dia tahu saya itu membeli apa yang akan menjadi konsekuensi ketika saya menggunakan bahan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.